Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran PAI, yaitu materi baru tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Baik, Ustaz akan memulai, yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian siapa sih para ilmuwan masa dinasti Bani Abbasiyah, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah pertumbuhan. Nah, setiap peradaban bisa dipastikan pernah mencapai masa keemasannya, yaitu puncak kejayaan, yang dimana sejarahnya dinasti Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, yaitu paman Rasulullah SAW. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini sebagai sebuah kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Abbasiyah. Sebelum Bani Abbasiyah terdapat 3 poros utama pusat kegiatan. Yang pertama Humaimah, yaitu tempat yang aman dan tentram. Kemudian Kufah, wilayah dengan penduduknya menganut aliran Syiah, ya. Kufah itu di Irak. Kemudian Khurasan, memiliki warga pemberani yang kuat fisiknya. Kemudian sejarah berdirinya. Bani Abbas mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah yang telah meletakkan landasan dasarnya, dan Abbasiyah sebagai pewaris utama dan memanfaatkan dengan baik sehingga mampu mencapai puncak kejayaan, yaitu pusatnya berada di Baghdad di Irak. Ya, Baghdad ini terkenal dengan 1001 malam, yaitu kota 1001 malam yang terkenal sekali dengan cerita legendanya, legenda Aladin. Kemudian pergantian dinasti tersebut merupakan revolusi besar dalam Islam, sebagaimana revolusi Perancis, Rusia dalam sejarah Eropa. Kemudian pola pemerintahan dinasti Abbasiyah yang pertama sejak lahirnya tahun 132 sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq tahun 232 Hijriah. Kemudian Abbasiyah II mulai Khalifah Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 334. Kemudian masa Abbasiyah III sejak berdirinya Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 334 sampai 96. Sampai masuknya kaum Saljuk tahun 334. Kemudian Bani Abbasiyah keempat, masuknya Bani Saljuk ke Baghdad tahun 447 sampai jatuhnya ke bangsa Mongol, ya. Bangsa Mongol dipimpin oleh Hulagukan, ya. Masih saudaranya Genghis Khan, ya, tahun 656 Hijriah. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dikelompokkan menjadi 2, yaitu ilmu nakli bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan ilmu akli yang berdasarkan dari filsafat pemikiran atau rasio. Yang pertama, perkembangan ilmu nakli itu ilmu tafsir Quran, ya, yaitu pada masa ini muncul tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran dengan hadis Nabi, dan tafsir bil ra'yi, yaitu penafsiran dengan akal fikiran. Kemudian ada pun tokoh-tokoh ilmuwan dan tafsir. Yang pertama Ibnu Jarir At-Tabari, ya, sangat terkenal sekali. Kemudian Ibnu Hafid Ibnu Katsir, Al-Hafid Ibnu Katsir, kemudian Al-Mahdawi, Abil Fida Ismail bin Katsir, kemudian Ma'uddin bin Muhammad Al-Baghdadi, Fakhrul Razi, karyanya Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Sudai, kemudian Muqatil bin Sulaiman. Kemudian ahli tafsir bil ra'yi, Abu Bakar Asam, Abu Muslim Muhammad bin Bahr Isfahani, yaitu orang Mu'tazilah, ya. Kemudian Abu Jarru Al-Sa'di, Mu'tazilah juga. Kemudian Abu Yunus Abdus Salam. Kemudian perkembangan yang kedua yaitu ilmu hadis, merupakan sumber hukum kedua setelah Quran. Pada masa ini muncul muhaditsin yang ahli hadis, di antara Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, ya, Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi muhaditsin itu di kalangan muhaditsin mereka muncul di masa Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian ilmu kalam, yaitu ilmu membahas tentang keesaan Allah, yaitu tauhid. Ilmu kalam, tokoh-tokohnya adalah Wasil bin Atha,
Abu Huzail al-Allaf, Al-Dhaham, kemudian Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Manfal al-Maturidi, dan Imam Ghazali. Ya, terkenal dengan beberapa ilmu tauhid ya, seperti Maturidiyah ya, kemudian Asy'ariyah dan lain sebagainya. Kemudian ilmu tasawuf. Ilmu ini berisi ajaran agar manusia lebih tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, dan menjauhkan dari kesenangan dunia. Sufi. Tokohnya Al-Qusairi, kemudian Imam Ghazali, Jalaluddin Ar-Rumi, kemudian Muhyiddin Arabi. Kemudian dalam ilmu bahasa, jelas karena memang Daulah Abbasiyah ini ada di semenanjung Arab ya. Mereka mempelajari nahu, sorof, kemudian bayan, badi, rudal dan lain-lain sebagainya. Kemudian tokoh ilmu bahasa ya, Imam As-Sibawihin ya, Ibnu Sibawih ya, ini Imam Nahu dan Imam Sorof, Al-Kasai dan Uthman Al-Mazini. Kemudian ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang hukum Islam seperti ibadah ya, muamalah. Pada masa ini muncul banyak sekali para fuqaha dan imam madhab seperti madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kemudian perkembangan ilmu akli rasional, ilmu filsafat. Induk ilmu akli tokohnya adalah Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Kemudian ilmu kedokteran dengan cabangnya di antara ilmu farmasi, ilmu bedah, farmakologi, bahkan teori penggunaan obat-obatan kuratif. Tokohnya adalah Ibnu Sina, Avicenna ya. Kemudian Abu Zakaria Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi, Razis, dan Ibnu Nafis dan lain sebagainya. Kemudian geografi ya, kita melihat di sini ada pembuat peta tertua di dunia, tokohnya adalah Ibnu Haik, Al-Yaqubi, Jaihani, Abu Zubair, Abu Zaid Al-Bahli, kemudian Mas'udi, Al-Birruni, Ibnu Jubair, Ibnu Batutah. Nah, Ibnu Batutah inilah yang sampai ke Indonesia. Jadi menurut sejarah Indonesia, Ibnu Batutah adalah ilmuwan yang nyampe ke Indonesia pada zaman dulu, zaman kerajaan. Hulagukan, saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga Asia Tenggara setelah Baghdad ditaklukkan. Nah ini, jadi kita sudah mengetahui ya, Islam dihancurkan sampai ilmu pengetahuan tuh, perpustakaan buku-bukunya itu mengalir tinta-tinta emas di Sungai Efrat. Kemudian Al-Mu'tasim Billah beserta keluarganya terbunuh. Buku-buku Baitul Hikmah dibakar, dibuang di Sungai Tigris ya, Sungai Tigris, sehingga warna air sungai tersebut berubah jadi warna hitam karena runtuhan tinta. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan banyakkanlah kalian membaca tentang sejarah-sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan atau sirah atau tarikh, sehingga kita mengetahui Islam pernah berjaya dan suatu saat Islam akan berjaya kembali merebut kekuasaan. Yang patut kita contoh dari para ulama, mereka taat beribadah, mereka kuat tauhidnya, dan mereka sangat-sangat taat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.